Halo teman-teman semuanya, ketemu dengan saya Widi, di mana hari ini kita akan bersama-sama bahas ya tentang hal-hal yang menarik dan perlu kita sikapi karena kondisi-kondisi terkini yang harus perlu perhatian kita agar kita tidak salah langkah dalam menghadapi situasi-situasi yang terkini terjadi di sekitar kita. Nah, untuk hari ini saya akan bahas tentang kondisi seluruh dunia yang sedang mengalami pandemi corona COVID-19. Kita tahu bahwa situasi ini sangat-sangat tidak diharapkan oleh siapapun dan sudah sampai kepada di negara kita Indonesia, dan kita tahu bahwa kondisi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan karena yang terinfeksi positif di Indonesia sudah mencapai ribuan. Dan ini pasti menimbulkan ketakutan dan juga menimbulkan banyak kekhawatiran di dalam hidup kita. Semula ketika kita awal-awal terjadi, maka ini akan memukul sektor-sektor perekonomian di Indonesia. Yang terpukul pertama kali itu adalah sektor pariwisata. Di dalamnya mencakup dari perhotelan, kemudian mencakup restoran, kafe, semua produk-produk pariwisata akan lumpuh, dan sampai saat ini faktanya demikian. Kemudian pasti akan dilanjutkan juga dengan kelumpuhan pada sektor-sektor real karena akibat dari PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan kita juga melihat beberapa daerah sudah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan di Jakarta dan wilayah Jawa Barat. Belum lagi juga situasi-situasi di mana masyarakat harus perlu memahami bahwa kondisi ini benar-benar harus diwaspadai dan disikapi dengan bijaksana. Social distancing menimbulkan orang tidak lagi berani keluar untuk beli-beli produk masyarakat, dan ini pasti akan menimbulkan dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi. Kemudian yang berikutnya terdampak adalah dalam dunia pendidikan tentunya. Sekarang sudah kita rasakan ya, baik kita selaku pendidik maupun mahasiswa atau siswa itu akan mengalami hal-hal aneh. Kenapa? Karena sehari-hari kita terbiasa tatap muka, sekarang harus menghadapi segalanya via online atau daring. Dan ini menimbulkan keanehan-keanehan karena memang tidak terbiasa seperti hal ini. Nah, apa yang terjadi kemudian dan yang paling harus kita waspadai adalah kehidupan keekonomian masyarakat. Bagaimana ini harus disikapi agar dalam situasi yang tidak menentu ini, kita tidak tahu sampai kapan ya ini. Semoga kita segera berakhir semuanya ini sehingga menjadi normal lagi. Tapi untuk menghadapi itu kita harus punya kiat-kiat dan tips yang tepat agar kita tidak terjebak dalam situasi yang lebih menakutkan lagi, yaitu kekurangan berbagai bahan makanan, keekonomian kita menjadi tidak stabil lagi sehingga itu akan berpengaruh luar biasa bagi kehidupan di sekeliling kita nanti. Nah, kita akan sama-sama saksikan ya beberapa tips dari teman-teman yang dari berbagai profesi. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang seorang karyawan, kemudian ada yang dosen, ada yang mahasiswa. Itu kira-kira mereka bagaimana sih menghadapi dan kiat-kiatnya dalam mengatasi berbagai masalah yang akan muncul dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Yuk kita saksikan bersama-sama apa yang menjadi tips mereka. Hemat, gak usah beli yang enggak, belinya yang iya aja. Iya itu artinya iya pas di kantong, iya pas budget. Kemudian waktu tirakat, berdoa pada Tuhan. Udah itu aja. Satu tipsnya dan sederhana. Kalau bagi rumah tangga cukup masak di rumah, masakan yang sederhana. Tidak usah jajan-jajan online, yang biasanya suka jajan online, itu sudah sangat membantu ekonomi kita, sangat menghemat. Oke, terima kasih. Pokoknya harus sabar dan terus berusaha agar ekonomi kita tetap berjalan lancar. Menghadapi bertahan hidup menghadapi COVID ini, ya kita nggak usah panik, nggak usah ketakutan kehabisan bahan makanan. Hidup aja seperti biasa, tidak usah menimbun segala macam, tetap
membatasi konsumsi yang tidak perlu, dan yang penting tetap bisa berbagi dengan yang lain. Itu yang akan menjaga kita dari semuanya. Tips saya kalau dalam situasi seperti ini bertahan dari sisi ekonomi, kalau dari saya pribadi sih saya lebih cermat dalam membeli apa yang saya butuhkan, efisien, terus kalau bisa hal-hal yang nggak penting nggak usah dibeli, terus nggak usah neko-neko, nggak usah kemana-mana, jadi supaya tabungan itu nggak habis buat hal-hal yang nggak penting. Kalau saya sih itu. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya hobi nonton film. Biasanya setiap minggu itu selalu nonton film. Tapi karena dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harus berhemat dan nonton film di bioskop karena mengurangi kumpul rame-rame. Oke, itu aja tips dari saya. Sejauh ini sih masih aman dan lancar, artinya bertahannya ya nggak terlalu boros-boros, mengurangi belanja online, nggak terlalu sering delivery order yang aneh-aneh. Sekarang fokusnya adalah ke yang pokok aja dulu. Cukup. Nah, kalian yang pertama dari kunci semuanya itu kalian harus pintar-pintar mencari peluang dari segala aspek. Jadi jangan lupa follow Instagram dua usaha saya itu, yang pertama @jualan.ako dan yang kedua @sabilaundry SHABY Laundry. Terima kasih. Nah, itu tadi kita sudah mendengar berbagai tips yang sudah diberikan oleh teman-teman saya. Profesinya macam-macam, ada yang sebagai mahasiswa, wirausaha, ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai karyawan. Semuanya sudah ada dan sudah mewakili banyak jenis pekerjaan. Ternyata masing-masing orang sudah memiliki tips dan niat untuk bertahan hidup, karena yang paling utama dari kondisi seperti ini adalah agar kebutuhan kita sehari-hari itu jangan sampai kekurangan kita, tapi harus tetap tercukupi. Ada banyak cara yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman semuanya, karena itu yang penting menghadapi situasi seperti ini, yang pertama jangan panik. Yang kedua, kita harus tetap positif, mengambil berbagai hal-hal dari sisi baik sebuah peristiwa. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan peluang agar kita tetap bisa menjalani hidup ini lebih baik. Dan tentu saja kita harus tetap sama-sama berdoa dan berusaha agar kondisi ini bisa segera membaik dan virus corona ini segera hilang dan berakhir di bumi ini ya. Oke, sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan bersama saya Widi. Dadah.